Kalau ditulisin tambah bingung, tambah ya. Kenapa? Karena kacau. Itulah yang terjadi ketika jenengan tidak tahu who you are. Siapa diri jenengan nggak tahu, polanya nggak tahu. Lihat ada teman pintar genjreng kita, enak yo jadi pemusik. Aku kepengen lah, padahal itu bukan bakatnya. Lihat Mas Rofi ngomong di depan, ya itu enak ngomong yo. Kepengen jadi kok dia. Kalau memang bakatnya memang menulis buku yang lain, kenapa enggak? Masing-masing kita punya kekhasan sendiri-sendiri. Never talk, never see the outside of you. Jangan pernah melihat keluar lagi setelah ini. Melihatlah ke dalam. Di dalam ada banyak keindahan. Kalau jenengan sudah berjalan ke dalam, intinya adalah mencari, you will find the beautiful. Itulah yang disebut dengan inner peace, keindahan di dalam. Kalau Al-Quran menyebutnya ya ayyuhan nafsul mutmainnah. Bukan juga sendiri. Ya, halo. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ini ada polanya enggak? Ada polanya enggak? Ada. Coba polanya tolong saya dibantu. Polanya bagaimana? Ada pengelompokan enggak yang memisahkan antara angka-angka yang ada di sini? Ada? Ada enggak? Coba diamati. Ada garis yang memisahkan kan? Iya. Nah, jadi dua kelompok kan? Iya. Jadi kelompok atas sama kelompok bawah. Yang atas kelompok? Genap. Yang bawah kelompok? Ganjil. Kenapa tadi angka berapa yang bingung? 12 bingung. 12 kan? Nah, lagi nyari, belum carinya di sini, di tempat ganjil. Benar kan? Ya bingung. Tapi kalau sudah tahu, oh ganjil di bawah, oh genap di atas. So you will get what you looking for. Jenengan akan mendapatkan apa yang jenengan cari. So kenali dirimu, kenali dirimu. Ya. Nah, sekarang, ini saya waktu langsung dulu. Sekarang langsung banget ya. Ini alhamdulillah dulu sempat turun 4 kilo 1 bulan. Lebaran sampai sekarang belum bisa ngering. Malam mau tidur lapar makan dulu. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini jadi hari yang lebih baik. Hari yang menjadi berbeda. Berhenti untuk melihat keluar lagi. Lihatlah ke dalam. Keluar perlulah sedikit-sedikit ya, tapi lebih banyak melihat ke dalam. Mengamati apa yang terjadi di dalam. Lebih asik kok teman-teman. Oke. Kita ngomongin sidik jari sekarang. Jadi meskipun kenapa harus sidik jari? Ada satu tulisan di sini karena mengetahui sidik jari adalah awal dari semua kebijaksanaan. So, knowing yourself is the beginning of all wisdom. Mengetahui dirimu sendiri itu awal dari kebijaksanaan. Kenapa disebut bijaksana? Bijaksana, bijak, bukan bijak. Jadi gak mudah untuk menghakimi orang lain. Ya wis, karena masing-masing ini punya kekhasan, gak usah disalahkan. Ya wis, mereka dengan jalannya. Lalu konconya cerawak, seneng bicara. Ya udah ngapain diprotes? Karena memang itu bawaannya. Kalau ternyata teman-teman jadi seorang pengusaha, ditakdirkan jadi pengusaha, punya 10 perusahaan internasional, gajinya sebulan 10 miliar, oke lah, terima aja nggak apa-apa. Keluar dari pondok ternyata bisa mendirikan rumah sakit skala internasional juga, penghasilan 1 triliun 1 bulan, oke lah nggak apa-apa. Mau kan? Nah, kenapa? Ini awal dari kebijaksanaan, menerima dulu dirinya seperti apa, baru mengenalkan. Jangan sampai ada peperangan terus di dalam. Kalau perang hasilnya apa? Hancur. Harusnya gimana? Peace, damai. Damai dengan yang di dalam. Di dalam apa? Ya dirimu. Cara mengenali gimana? Salah satunya dengan mengenali potensi, mengenali bakat, pergerakan otak, kecenderungannya, psikologinya bagaimana, makanya gimana. So hanya perdamaian yang bisa menghasilkan ketenangan, bukan peperangan. Aku bingung hari ini aku sok bijak terus. Kalau sok bijak ini gimana? Karena sok bijak gitu ya. Ini biasanya saya nyampaikan materi sok bijak pulang ujiannya langsung muncul. Kemarin saya di Banyuwangi ngajari ibu yang sabar ya, nggak ngopeni anaknya. Sok bijak asli deh. Pulang di rumah anak nangis, bikin materi sumau. Ya ini cara kita belajar masing-masing berbeda. Mudah-mudahan kita termasuk yang dilihat, dipandang oleh Allah sebagai kumpulan manusia yang ditata dengan berbeda. Amin. Amin. Oke, saya teruskan. Mas, bakat yang belum biasa itu kayak gimana? Seperti pensil yang belum diraut.
belum dioroti, bisa nggak untuk nulis? Bisa. Nggak akan belum bermanfaat, bukan nggak akan bermanfaat. Tetapi ketika sudah diasah seperti ini, dioroti, kemudian bisa digunakan untuk menulis. Menulis apa? Menulis kehidupanmu masing-masing. Nah, sekarang mau ditulis dengan kehidupan yang baik atau kehidupan yang buruk, kembali ke jenengan. Kembali ke jenengan. Nah, apa potensi bakatmu? What is your talent? Talent itu, bakat itu bahan dasar. Bahan dasar itu butuh diolah. Kalau diolahnya dengan cara apa? Dengan pendidikan. Nah, hasilnya terakhirnya bagaimana? Hasil terakhirnya adalah potensi. So, polanya sederhana. Temukan bakat, kemudian asah, kemudian muncul potensi. Ngomongin bakat, ada bakat unggul, ada bakat rendah. Bakat unggul, bakat rendah. Pilihannya sekarang, di waktu bersamaan teman-teman mengembangkan bakat unggul apa mengasah, memperbaiki bakat lemah? Memperbaiki bakat lemah apa mengasah, mengembangkan bakat unggul? Di waktu bersamaan. Cerdas. Jadi benar. Kalau teman-teman memperbaiki bakat lemah, misal bakat musiknya kurang bagus, dileskan musik setiap hari, tidak akan menjadikan jenengan hebat, ahli, tapi hanya menghantarkan jenengan ada di level rata, standar. Tetapi kalau mengembangkan bakat unggul, jenengan akan sampai di level para ahli. Jadi piramidanya seperti piramida itu, semakin ke atas semakin runcing. Nah, yang digaji paling mahal di dunia kedokteran itu dokter spesialis atau dokter umum? Spesialis. Ya, yang digaji paling mahal di proyek pembangunan, arsitek apa tukang? Arsitek apa bisa tukang? Ya, mereka fokus. Satu-satunya orang di Indonesia yang bisa melihat ini pesawat itu sayapnya harus apa enggak, itu hanya Pak Habibie. Oh, ini pesawatnya ada masalah dengan kemampuan beliau. Tapi beliau mendapatkan caranya gimana? Sekolah. Sampai kemana? Jermannya Banyuwangi apa Jermannya Eropa? Eropa, bukan Jazirah Kauman Banyuwangi. Nah, artinya teman-teman ini hal yang harus segera ditemukan. Sekarang usianya sekitar 17-18an ya. Ada yang 20? 17-18 kan, nanti segitu ya. So di usia ini temukan segera apa, kemudian fokus ke situ, fokus ke kelebihannya, fokus ke kelebihan, kembangkan terus, fokusnya ke situ. Jenengan akan menjadi seorang yang spesialis. Ketika sudah semakin spesialis, jenengan akan dibayar mahal oleh kehidupan, dibayar mahal oleh lingkungan jenengan. Ada beban tanggung jawab yang sangat besar dalam diri jenengan masing-masing. Yang suka jadi sufi siapa? Sufi itu apa? Suka film maksudnya. Saya lihat ada dikira Sufi itu suka film. Lihat film Spider-Man 1. Apa yang dikatakan oleh pamannya ke Spider-Man ketika dia punya kekuatan? Behind the big power there is the big responsibility. Di belakang kekuatan besar ada tanggung jawab yang besar. Sampai Spider-Man itu bingung, aku ngapain ya? Gini-gini kok gue serem gitu. Coba teman-teman cari laba-laba, disuruh bikin laba-laba. Kenapa enggak ini? Kenapa ya? So, ini urgent, temukan bakatnya. Ada banyak cara untuk menemukan bakat. Tapi coba kita belajar mengamati pola diri kita dulu. Kita sangat kuat di visual, auditor, kinestetik. Pernah melihat mata, pernah ketika ngobrol sama ngomong matamu itu saya nggak suka. Mata jenengan. Ya ternyata dari gerakan bola mata teman-teman akan tahu otak lagi bekerja di sisi mana. Nah sekarang kiri kanan ya, karena kiri atas ya. Ada gerakan ke atas, ada gerakan menyempit, ada gerakan ke bawah. Ketika gerakan yang ke atas ke kanan atas berarti sedang mengakses otak kreatifnya. Dipastikan ketika ngomong gerakan bola matanya ke kanan atas, berarti omongannya adalah omongan yang belum pernah kejadian dan itu adalah hasil kreasi dari otak. Artinya ketika saya tanya teman-teman sing biyen pernah pacaran angkat tangan. Enggak, tapi matanya ke sini ya. Berarti ini berbeda sama yang di sini. Artinya apa? Berbohong. Bapak
Farid besok kalau melihat muridnya berbohong, coba lihat matanya, Pak. Iya, siap. Ya, ketahuan. Amati jenengan kalau lagi berbohong, matanya jenengan. Matamu. Matanya jenengan itu